Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umahatil Hafiza dengan NPM 2110070120046. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas etika dan hukum kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Nova Arihman, Dr. SKM MKes. Dengan judul Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Kesehatan. Yang pertama, perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak asasi kesehatan beserta contohnya. Yang A, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Contohnya, yang pertama, hak asasi untuk hidup. Contohnya seperti setiap manusia berhak untuk hidup, berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan setiap manusia berhak mendapatkan kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, hak atas kebebasan pribadi. Contohnya setiap orang bebas menentukan agama yang akan dianutnya, setiap orang bebas untuk menentukan pilihan politiknya, dan setiap orang bebas mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, hak atas rasa aman. Contohnya yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri dan keluarga. Setiap orang berhak bebas dari perbuatan buruk seperti penyiksaan, kekerasan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, ada hak wanita. Contohnya seperti wanita berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya. Wanita berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wanita berhak menentukan kewarganegaraannya setelah menikah dengan pria berkewarganegaraan asing. Yang kelima, hak anak. Contohnya seperti setiap anak berhak untuk mendapatkan sebuah nama dan status kewarganegaraan. Setiap anak berhak beribadah, berpikir, dan berekspresi dengan bimbingan orang tua atau wali. Dan setiap anak berhak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum dari segala macam tindak kekerasan, baik itu secara fisik atau mental. Yang B, hak asasi kesehatan adalah hak asasi manusia yang melekat pada seseorang sejak lahir dan bukan karena pemberian seseorang atau negara. Maka oleh sebab itu tidak dapat dicabut oleh siapapun. Contohnya, yang pertama, hak atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal. Yang kedua, hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Yang ketiga, hak mendapat lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Yang kedua, sejarah perkembangan dan momentum perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dan hak asasi kesehatan di Indonesia. Yang A, perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan HAM dilandasi pada pemikiran tentang hak-hak manusia yang bersifat kodrati, inheren, dan tidak dapat dicabut. Pemikiran ini yang juga dilandasi dengan dukungan berbagai ajaran dan teori tersebut telah mendorong revolusi Perancis dan revolusi Amerika yang tercermin kemudian dalam dokumen-dokumen HAM saat itu. Sejalan dengan itu, muncul prinsip-prinsip demokrasi sebagai bentuk kebebasan politik yang memastikan adanya kebebasan warga negara untuk berpartisipasi aktif atau mengambil bagian dalam proses pembuatan keputusan politik. Dalam perkembangan dan penyempurnaan nilai-nilai HAM tersebut, setidaknya terdapat 3 generasi yang mencakup perkembangan, yaitu generasi pertama, perkembangan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, persamaan hak di depan umum, hak atas nama baik, hak untuk bebas dari pembatasan bergerak dan berdomisili, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama, dan lain sebagainya. Generasi kedua, perkembangan hak-hak sosial termasuk hak-hak ekonomi dan budaya seperti hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak, hak untuk mendapat kepastian hukum tentang jam kerja, hak libur, hak melakukan mogok kerja, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk melakukan penelitian ilmiah dan melakukan penemuan. Generasi ketiga,
Perkembangan hak-hak solidaritas atau kolektif seperti hak untuk melakukan bekerja sama dengan berbagai pihak dan mengembangkan dimensi kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, perkembangan hak asasi kesehatan. Kesehatan sebagai hak asasi manusia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menambahkan hak asasi manusia secara lengkap dan rinci. Antara lain, berisikan mengenai kesehatan sebagai hak asasi manusia. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelaksanaan ditetapkan pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yakni negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian dijabarkan menjadi pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada Undang-Undang Kesehatan dikemukakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Undang-Undang Kesehatan tersebut juga dinyatakan bahwa semua orang berhak atas kesehatan, yakni untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nomor 3, implementasi atau penerapan hak asasi manusia di Indonesia dan hak asasi kesehatan di Indonesia. Yang A, implementasi hak asasi manusia Indonesia. Implementasi hak asasi manusia Indonesia merupakan negara kepulauan berbasis hukum di mana segala sesuatu bidang kehidupan diatur dalam badan hukum negara. Memiliki tanggung jawab untuk menegakkan, melindungi, memenuhi, menghormati, serta memajukan hak asasi manusia bagi warganya. Selain itu juga menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain. Di masyarakat secara terus-menerus, faktanya pelaksanaan HAM yang ada di Indonesia kurang sempurna dan masih sering terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Maka dari itu, untuk menciptakan HAM di Indonesia dengan sebaik-baiknya, tokoh utama HAM di Indonesia yaitu pada pemerintah sudah seharusnya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap HAM. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia sehingga dapat dipastikan apabila negara menjalankan tanggung jawabnya, maka HAM di seluruh elemen masyarakat dapat dipastikan dan dapat dijalankan dengan sempurna. Yang B, implementasi hak asasi kesehatan. Dalam upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi sebagai kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip-prinsip. Yang pertama, ketersediaan pelayanan kesehatan di mana negara diharuskan memiliki sejumlah pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Yang kedua, aksesibilitas memiliki 4 dimensi yang saling terkait, yaitu tidak diskriminatif, terjangkau secara fisik, terjangkau secara ekonomi, dan akses informasi untuk mencari, menerima, dan atau menyebarkan informasi dari ide mengenai masalah kesehatan. Yang ketiga, penerimaan. Segala fasilitas kesehatan, barang, dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya. Misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kearifan lokal, kaum minoritas, kelompok, dan masyarakat. Yang keempat, kualitas. Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang, dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik.
Hal ini mengisyaratkan antara lain personil yang secara medis berkemampuan, obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta sanitasi memadai. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.